sekitar 4 tahun. Alhamdulillah bisa istiqomah. Itu semuanya juga tidak lepas dari perjuangan para pengurus takmir Masjid Baitul Akbar, juga warga sekitar. Dan kita alhamdulillah diberi Allah kemampuan, kesempatan untuk meramaikan, mendukung dan memberikan sumbangsih ya dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Dan ini merupakan kegiatan yang sangat bagus sekali. Ini adalah tanda dan simbol kalau kita ini besok sudah menjalankan puasa Ramadan. Kita sudah berada di bulan Ramadan. Ini merupakan tanda, kode. Kode kalau besok itu bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Imam Malik kalau masuk bulan Ramadan tidak ada ngajar. Semua kegiatan diliburkan. Hanya untuk satu kegiatan tok saja, yaitu membaca Al-Quran. Ya, karena ini yang bulan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena salah satu sebabnya adalah diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar, malam yang mulia, Lailatul Qadar menjadi mulia karena malam itu turunnya Al-Quran. Bulannya Ramadan, malamnya Lailatul Qadar. Maka malam itu menjadi malam yang paling mulia dari semua malam yang ada di dunia. Rasulullah Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, menjadi penghuni surga yang paling istimewa, dan beliau diturunkan Al-Quran. Dengan diturunkan Al-Quran, maka salah satunya adalah beliau menjadi nabi yang paling mulia. Maka bagaimanakah kalau kita membaca Al-Quran? Tentu kita akan menjadi manusia yang mulia. Kertas biasa tidak ada harga dan nilainya di tengah jalan, diinjak-injak manusia di pinggir selokan. Tapi kalau kertas itu ada tulisannya Al-Quran, maka nggak lama akan diambil, dimuliakan, dicium, dan dihargai, ditaruh di tempat yang tinggi dan istimewa. Apalagi kalau sampai kulit kita, jasad kita, otak kita, mulut kita, bibir kita, suara kita, kita lantunkan Al-Quran, kita maksimalkan, fokuskan, mengarah untuk membaca kalamullah Al-Quran, maka dipastikan kita akan menjadi orang mulia. Tidak hanya mulia secara maknawi, tapi juga secara jasadi. Jasadnya mulia, hatinya mulia, iman kedudukannya mulia. Jadi sudah banyak orang-orang yang kuburnya itu digali utuh jasadnya. Karena apa? Dia itu hafal Quran, dia itu ngajar Al-Quran, dia itu ngajar TPQ, dia itu menjadi guru ngaji. Itu mulia. Jasadnya pasti mulia juga kedudukannya di sisi Allah. Di Kemenak Jakarta itu sebelum punya kantor di Taman Mini, itu punya nyewa apartemen. Ini yang cerita saksi hidupnya, yaitu Pak Fahrozi, Lajnah Kemenak Dr. Fahrozi itu. Jadi beliau ini cerita waktu nyewa di apartemen, satu apartemen kebakaran. Beliau ini para lajnah tim pentas Al-Quran ini bingung, susah, sedih. Bukan karena apartemennya kebakaran. Kalau kebakaran apartemen, negara siap mengganti. Tapi apa? Arsip-arsip pentas Al-Quran, data-data sudah ditaskhe itu semuanya nanti pasti akan hilang. Dan satu Quran mentaskhe itu butuh 10 orang yang hafal Quran. Jadi satu orang itu sekarang gaji PNS itu ada yang hafal Quran. Jadi ada PNS yang digaji hanya untuk membaca Al-Quran 3 juz. Karena untuk mentas Al-Quran sehari 3 juz maksimal. Nanti satu orang 3 juz itu sampai 10 kali putaran. Wah, jadi bayangkan saking ribetnya untuk mentas Al-Quran itu dibutuhkan 10 hafid. Dan satu hafid nggak boleh lebih dari 3 juz setiap harinya. Itu. Lah itu kalau sampai datanya kebakaran, belum lagi mentas terjemahnya. Wah, ini kerja berhari-hari berbulan sia-sia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah tunjukkan kehebatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, dan Allah buktikan penjagaan Al-Quran lewat apa? Hanya kamar itu saja yang tidak kebakaran. Sehingga arsip data-data pentas tim lajnah pentas Al-Quran semuanya aman dan utuh. Wah, logikanya nggak masuk akal. Hanya kamar itu saja, gedung apa? Kamar itu saja nggak tersentuh api, selebihnya hangus kebakaran. Lah, maka ini sungguh betul firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku jaga Al-Quran, otomatis aku jaga orang-orang yang menjaga Al-Quran. Nah,
termasuk insya Allah tidak hanya kita, tapi juga pengurus masjid insya Allah mendapat bagian dari penjagaan Allah karena ikut melestarikan Al-Quran dengan membaca Al-Quran, dengan disemarakkannya, digaungkannya, dilantunkannya Al-Quran. Minimal kita gaungkan satu hari menjelang Ramadan di pagi hari loh gitu. Kalau bisa kan sudah umum gitu, tapi kalau pagi hari menjelang Ramadan itu nggak semua ngadakan, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokahnya Al-Quran. Jadi orang itu kalau menghafal Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, hidupnya tidak hanya diperhatikan oleh Allah, tapi juga diperhatikan dengan pandangan khusus oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada cerita seorang ibu-ibu, rata-rata itu orang hebat itu ibunya hebat. Nah, jadi hati-hati kalau cari istri ya. Ibunya ini luar biasa, mengirim anaknya, anak, karena di kampung itu nggak ada guru ngaji Quran ya, nggak ada guru yang menghafalkan Al-Quran, artinya nggak ada pondok tahfidz lah bahasanya. Si anaknya disuruh ibunya pergi ke desa sebelah agak jauh, saking jauhnya sampai nginep, nggak bisa satu kali perjalanan selesai. Ya jalan kaki atau yang naik kuda sepanjang ceritanya itu, dia ini dikirim ibunya ke desa sebelah. Oh, di sana itu ada kiai yang mengajarkan tahfidz Quran, suruh berangkat ke sana. Dan itu desanya miskin, desa-desa yang tertinggal begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Sowan ke kiainya, subhanallah, sama kiainya, waduh nak, mohon maaf, pondok sudah penuh. Wah, ini. Jadi pondok juga perlu dukungan secara material dan finansial untuk menunjang santri-santri yang ingin menghafalkan Al-Quran. Jadi pondoknya penuh nak, nggak bisa ini. Wah, susah anak ini karena sudah penuh tempatnya. Akhirnya pulang, ketika pulang ketiduran nih, istirahat namanya orang di sebuah pohon, ketiduran malam-malam itu. Malam-malam tidur ya, bukan ketiduran ya, ketiduran double. Setelah itu mimpi ketemu dengan baginda Muhammad SAW. Tidur sedihnya orang beriman itu langsung dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Kalau kamu beriman, wiridnya istiqomah, khidmahnya jalan, ta'zimnya selalu nggak pernah lepas dari hati, dan selalu zikir kepada Allah, maka susah kita yang hibur bukan orang lain, langsung Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Dihibur Allah lewat mimpi dengan berjumpa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ketemu Rasulullah. Gimana? Ya gulam, nggak ada namanya. Kenapa kamu ini? Nggih Rasulullah, saya sedih begini. Oh, kalau begitu begini. Besok pagi habis bangun tidur langsung pergi ke kiai tadi. Pergi ke kiai. Sampaikan salamku kepada kiai tersebut. Sampaikan, ya syaikhi, uqri'uka salam min Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu laka, kamu bilang, hafizni al-Qur'an bi alamati zumaro. Wah gitu. Syekh, engkau mendapat salam dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan engkau pesan, hafalkan saya Al-Qur'an, hafizni Al-Qur'an. Kalau kau nggak percaya, tandanya adalah bi alamati zumaro. Tandanya kebenaran mimpiku ada dengan kalimat zumaro. Ini kalau nggak sama-sama apal kodenya nggak ngerti. Karena kalau orang ngaku-ngaku begini bisa aja dia bohong. Tapi kalau ada tanda bi alamati zumaro, siapapun nggak bisa mengelak. Subhanallah, langsung Syekh itu menangis, dirangkul anak tadi, dirangkul dengan penuh sangat cinta ya. Kok sampai anak ini dimimpi Rasulullah? Gara-gara saya tolak untuk belajar kepadaku. Maka jangan nolak orang. Kalau ada orang belajar ngaji, terima saja. Urusan nanti gimana modelis pasrah sama Allah. Yang penting kita ajar pokoknya. 1 hari 2 menit pokoknya diajar. Jangan sampai nolak orang. Akhirnya apa terjadi? Wah, dirangkul. Terus anak itu bertanya, ya Syekh, apa itu artinya zumaro? Ya waladi, subhanallah, al-barihah, semalam aku juga mimpi bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku nggak paham dengan firman Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sebelum itu begini, ya Rasulullah, saya ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang masuk surga itu bagaimana keadaannya dan bagaimana modelnya, gambarannya itu gimana? Kata Rasulullah, sesungguhnya orang masuk surga itu secara rombongan, jamaah. Zumar itu artinya jamaah.
Akhirnya Rasul membaca firman Allah itu. Kira-kira begitu ceritanya. Jadi Syekh ini paham, oh jadi orang yang masuk surga itu melalui jawaban baginda Muhammad SAW itu secara gerombolan-rombongan. Sebagaimana firman Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan sama, orang masuk neraka itu juga rombongan, gerombolan, pakai gengnya dibawa ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Jadi hati-hati milih komunitas. Kalau kita komunitasnya orang baik, masuk surga itu rombongan. Ya Allah, mana anggota saya belum lengkap, ini anggota ini ada yang absen, ketinggalan, mojok soalnya biasa. Ya pantas di akhirat mojok. Sini panggil. Oh itu mana nggak kelihatan gelesep? Iya, kalau wiritan mesti gak sing buri dewe. Dia surga paling dolai dhisik gimana iki? Jadi absen sama ketua rombongannya. Maka jangan sampai kita di dunia tidak punya rombongan orang-orang soleh, gerbong bendera orang-orang soleh yang mampu kita harapkan pertolongannya besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari kita sama ketua rombongan nanti itu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, ya Allahu ayyadkhulal jannata furada. Allah nggak kepingin orang masuk surga itu sendiri-sendiri, harus rombongan. Maka bersyukur kita punya rombongan gerombolan. Kiai-kiai kita yang sudah kita pastikan ya, dengan berbagai macam korinah tentunya ya, dengan berbagai macam bukti kesolehannya, kemanfaatannya, ketawaduannya, husnul khotimahnya, insya Allah kita nanti diakui sama guru-guru kita dan kita masuk surga bersama-sama. Amin Allahumma amin. Jadi orang ahli surga itu istimewa dan Quran pasti memuliakan orang yang membacanya, mengamalkannya, mengajarkannya, menghidupkannya dan melestarikannya. Ada cerita terakhir. Pokoknya orang itu kalau hubungannya dengan Quran pasti mulia, pasti, nggak ada khilaf, nggak ada buktinya, nggak begini. Masuk santri dua blek mewokong ketika terkena Al-Quran, sentuhan Al-Quran, sinar Al-Quran, mokongnya, nakalnya akan luntur diganti dengan kebaikan. Cerita di Indonesia, kalau sebut namanya kan nggak enak. Ini ada kiai ini tahfidz, pondok tahfidz. Mensyaratkan begini, pokoknya kalau mau daftar mondok harus sudah hafal juz ammah. Mungkin untuk nyeteng otaknya gitu ya. Jadi kalau juz ammah aja nggak bisa, apalagi juz al-baqarah dan lainnya. Akhirnya santri ini datang, Kiai saya mau mondok. Oh ya alhamdulillah, saya seneng kamu mondok di sini, saya terima. Tapi syaratnya di sini ada syaratnya. Nopo ya syaratnya? Syaratnya itu mondok di sini harus sudah hafal juz ammah, juz 30. Bukan 30 juz, kalau 30 juz ngapain mondok kan gitu ya. Juz 30, juz ammah itu. Oh, santri ini sedih. Aduh Yai, saya belum hafal Yai. Saya hanya hafal al-hakumut takasur tadi sampai anas. Ya enggak iso le, mondok harus kudu apa sama syarat, sudah syarat. Santrinya susah itu nangis. Aduh Yai, ngapunten. Pokoknya saya enggak pulang kalau enggak diterima jadi santri. Santri ngel bisa nih. Tapi ngel kan api. Nangis-nangis, aduh kula mboten mantuk Yai, saya ini sudah nekat, bulat, kuat niat untuk hafal Quran apapun yang terjadi pokoknya. Santri, waduh santri kok hebat gini kan gitu. Santrinya akhirnya ini malah terkesima dengan kekuatan tekad tadi. Ya udah, saya terima wis nggak apa-apa, meskipun belum hafal juz 30. Ada syaratnya lagi tapi. Enggak ya, pokoknya siap apapun syaratnya, saya siap menerima syarat. Yang penting saya diterima mondok di sini hafal Quran 30 juz. Syaratnya cuma satu, ya sudah, kamu saya kasih syarat satu aja. Tambah senang santri, wah alhamdulillah satu. Satu aja, cuma satu. Apa ya? Syaratnya satu, yaitu manut. Dia santri agak gampang, manut kiai enteng, ya kan? Dipikir enteng manut kiai angel. Siap ya. Dipikir santri ini kan paling manut ngepel, kora-kora gitu kan, nyapu-nyapu aja enteng gitu, olahraga gitu ya. Akhirnya berjalan itu santri. Suatu ketika, namanya pondok tahfidz ini sebutnya jadi nggak enak kan, ini juga salah satu nanti Akhirnya santri ini suatu ketika mau sholat jamaah maghrib.
Maghrib itu kan rata-rata santri asar ono sing ketinggalan, zuhur apalagi. Subuh separuh berwudu separuh jamaah. Maghrib ini full biasanya. Lah itu santri udah siap diejar kabeh. Santri ono sing hafal 30 juz kayak alam, amin gitu. Ada yang 22 andika misalkan kan. B 21 misalkan, amin 18. Kira-kira ngono lah ya. Wis akeh sing hafal pokoke iki. Santri-santri senior itu sudah siap di depan. Santri-santri pengurus keamanan, bagian ketua pondok siap di depan semua, jubahan lengkap ya. Nah, semua nunggu kiai datang ngimami kiai ini. Subhanallah, ketika kiai datang itu yang disuruh ngimami bukan ketua pondok yang hafal 30 juz. Di santri anyar iki mau begitu. Waduh. Wah, ini santrinya itu langsung keringat dingin langsung basah. Sing namanya surban ini jadi anduk sudah. Waduh iki kiai ngerjain apa gimana ini? Mboten yai saestu yai, kula niki kita santri anyar mboten apal napa-napa mek hafal al-hakum mutakasur tok kula niki. Eling syaratnya manut. Waduh, kena manut iki bingung dia. Wis janji ya janji. Subhanallah, dia itu akhirnya maju jadi imam. Wah, bisa dibayangkan santri baru, makmumnya ini pengurus senior dan kiainya juga di belakang. Ojo santri baru, santri lawas nek sing makmum Pak Rading grogi alam. Grogi Pak Rading alam. Ya kan? Akhirnya yang terjadi. Betul, karena grogi itulah. Mental itu penting. Ketika Fatihah aman. Ternyata kok dilalah. Yang dibaca surat itu bukan kulhu, tapi al-hakumut takasur. Bukan apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan tempat yang bulat itu kan. Baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Bulat pokoknya. Antum ya. Ketika wala antum 'abiduna ma a'bud. Balik di mana? Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Balik mana? Wala antum 'abidun. Bulat itu. Santri-santri yang enggak sabaran ya. Sing wis ngantuk lapar ya gini ya. Itu langsung mundur, wis gak jadi makmum, wis gak kuat itu. Langsung dibengok, lakum dinukum waliyadin. Tambahi santri nakal blok. Muangkel iki santri bulet ya. Kalau kalian jadi makmum. Muangkel iki santri wis suwe sumuk ya bulet ae. Dibengok lakum dinukum waliyadin. Blok ngono, tambahi blok. Gerwogi tambah langsung dibaca lakum dinukum waladdallin. Tambah kacau. Ini kenangan seumur hidup itu. Wah, tambah mumet. Akhirnya sampai lakum dinukum waladdallin ya. Sujud imam wis. Dan akhirnya santri ini bertahan mondok sampai 11 tahun. Dan subhanallah tidak hanya hafal Quran tapi juga sampai qiraah sab'ah. Dan sekarang pondoknya santrinya ribuan tahfidz dan setiap tahun mewisuda ratusan santri. Barokah Quran rek. Sabar masih kayak sok kayak mondok ae manut ae tutuk nggone nyampe jalannya. Nah, kita mondok baru mulan wis kudu gak kerasan. Kudu mulai baru apal al-kafirun tabat wis kudu nang pindah. Lah ini gak bisa. Maka dari itu dalam memuliakan Quran pasti perjalanan itu ada ujian, ada rintangan, ada halangan, ada cobaan. Dan itu tidak hanya fisik, tapi juga bisa secara hati. Oleh karena itu, ikhlaskan niat karena Allah. Ikuti panduan arahan dari guru yang sudah ahli di bidangnya. Dan semua itu niatkan karena mencari ridho Allah. Pasti kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah melalui jalur, jalan, cara apa yang telah disampaikan baginda Rasulullah, yaitu dengan membaca, memuliakan, menghidupkan, memuliakan, melestarikan, dan kita semarakkan dunia lingkungan sekitar kita dengan Al-Quran. Hati yang gelap tidak bisa menerangi. Hati yang bercahaya tanpa disadari akan menjadi terang sekitarnya. Kalau hati kita ada Al-Qurannya, cahaya Al-Quran, maka cahaya ini akan tembus merasuk ke semua orang-orang yang berada di sekeliling kita. Maka jangan sampai tinggalkan Al-Quran, jangan sampai jauh dari Al-Quran, dan jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran. Cukuplah Al-Quran sebagai media kita mendekat kepada Allah, sebagai jalan kita berdakwah, jalan kita berkhidmah, jalan kita
kita untuk memberikan manfaat kepada orang sekitar kita dengan mengajarkannya, mengamalkannya, memberi contoh-contoh kita selalu dekat dengan Al-Quran, dengan membacanya dan mengajarkannya. Saya kira demikian. Ini juga sudah 7:30. Insya Allah perut kita juga sudah memanggil-manggil, dan kita jangan sampai abaikan panggilan itu, maka nanti tenaga kita akan lemas dan nggak bisa baca Al-Quran. Ya, dan kita makan niatnya supaya tubuh kita fix, supaya kita sehat untuk bisa membaca Al-Quran, mendekat diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Ingat omongannya Buya, ingat saja, ingat dulu, tidak ada kenikmatan di dunia dan tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ketentraman ketika seorang hamba membaca Al-Quran, dan itu semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan membaca Al-Quran, apalagi ketika membacanya di tengah malam, di heningnya sunyinya malam, dan kita membaca Al-Quran dengan tartil tadabbur di dalam sholat. Subhanallah, rasakan, buktikan. Semua kenikmatan dunia membosankan, apa saja membosankan. Tapi kenikmatan membaca Al-Quran, apalagi di keheningan malam pada waktu sholat dengan tartil, tadabbur dan bermunajat kepada Allah, itulah kenikmatan yang engkau pasti akan mencarinya, dan engkau akan merindunya, dan engkau akan rela mengeluarkan apa saja untuk demi mendapatkan kenikmatan ini. Selebihnya itu membosankan. Maka dari itu jangan sampai kalian meninggalkan hal yang pasti itu membawa kebaikan, dan meninggalkan, jangan sampai kau meninggalkan sesuatu yang pasti kebaikan dan justru malah memilih suatu hal yang pasti engkau tinggalkan. Dunia pasti kau tinggalkan. Jangan sampai engkau lebih memilih dunia daripada akhirat. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah Al-Quran, dan kita semuanya, anak turun kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, orang-orang sekitar kita, diberikan Allah kemuliaan, kemudahan untuk selalu dekat dengan Al-Quran, membacanya, mengajarkannya, mengamalkannya, dan kita semua nanti insya Allah pasti sebelum meninggal dunia akan dinampakkan kemuliaan, kehebatan, keindahan, kemuliaan Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha